tapi bagaimana kita harus action. Nah, tentunya kalau kita melihat dalam konteks kita, ya, dalam konteks kita yang tadi, bahwa dalam Injil Matius 9 ayat 36 juga itu Yesus juga berbelas kasihan di sana. Ya, dia mengajar, dia menyembuhkan, dan dia memperhatikan kebutuhan umatnya. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya. Jadi titik berangkat kita di dalam menjalankan Miora ini khusus, kita harus selalu berdasarkan bagaimana kata firman Tuhan. Tentunya itu terlebih dahulu. Karena kalau sudah demikian, kita pasti tidak ragu, pasti kita tidak merasa segan, kita tidak akan merasa khawatir untuk menyampaikan, memberikan informasi ini. Lalu yang ketiga ialah kasih ilahi yang menyeluruh secara khusus. Ya. Nah, belas kasihan Yesus itu menunjukkan kasih ilahinya muncul, timbul dari dalam diri dia sendiri. Sehingga kalau sudah demikian yang melandasi, mendasari segala cara berpikir, cara bertindaknya, pasti Tuhan berkehendak. Pasti Tuhan setuju dengan hal itu. Nah, inilah sekarang yang perlu kita pahami di Miora ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita percaya kalau sudah sejalan yang kita kerjakan, yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, membantu orang dengan tulus hati, dengan rasa empati yang dalam, pasti Tuhan juga berkehendak atas apa yang kita kerjakan. Tidak mungkin Tuhan tidak kehendaki. Nah, sehingga ketika membantu banyak orang, menolong orang, dan itulah sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kita pun pasti berjalan sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu yang keempat, poin yang keempat, Bapak Ibu, Yesus sebagai gembala yang baik itu tentunya kita juga akan mencontohi, akan meneladani. Kita tahu bahwa begitu banyak masyarakat saat ini banyak sekali yang hilang pengharapan atau putus pengharapan, tidak punya arah. Nah, ketika kita hadir, jadilah kita sebagai, kalau firman Tuhan katakan, jadilah sebagai Bapak, jadilah sebagai pembimbing, jadilah sebagai pemberi penyegar hidup mereka, kita kuatkan mereka, kita berikan mereka pengharapan, kita sampaikan pikiran-pikiran yang positif, jangan putus asa, masih ada harapan ketika mereka mengalami sakit, penyakit. Karena banyak sekali yang sakit itu putus asa loh. Banyak sekali mereka tidak tahu jalan seperti apa. Nah, jadi kehadiran kita di tengah-tengah mereka, ketika mereka memberikan informasi ini, kita kuatkan mereka, kita hibur mereka, kita yakinkan mereka bahwa mereka masih punya solusi untuk kesembuhan. Karena kalau tidak demikian, pasti mereka juga pikiran mereka terganggu, seolah-olah mereka tidak ada lagi teman, tidak ada lagi sahabat. Kita menjadi sahabat mereka, kita menjadi, boleh dikatakan ya, orang tua mereka lah untuk memberikan kekuatan, pengharapan kepada mereka. Sehingga yang tadinya mereka mungkin sudah mulai putus asa, mereka dikuatkan, mereka dibimbing, dituntun. Nah, lalu yang poin yang terakhir, yang kelima, ini adalah sebuah panggilan kita. Makanya seperti saya bilang tadi, Tuhan, kita ada di sini tidak kebetulan. Kita di sini ada rencana Tuhan. Kita lihat dulu untuk ke depan, bahwa kita ada di Miora ini, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada maksud Tuhan ada di sini. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa melihat ini. Tuhannya
Tuhan, banyak yang membutuhkan kita. Mungkin kita berpikir kita secara kebetulan ada di Miora ini. Mungkin banyak orang yang berpikir demikian. Ada yang mencoba-coba, ada mencoba-coba ya, mencoba adu nasib lah mungkin begitu. Adu ya, istilahnya ya mungkin siapa tahu di sini saya bisa sukses. Mungkin ada yang begitu, tetapi ini yang kita harus pahami, ini kita harus lihat tahu ke depan. Ya, maka kita menjadikan kita sebagai partnernya Tuhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Terus secara luas kita harus pahami, kita harus melihat itu. Ini adalah juga panggilan pelayanan kita. Ya, karena di Miro juga adalah melayani. Inilah wadah kita untuk melayani. Ya, nah inilah juga yang harus kita pahami, memahami hati Yesus untuk melayani. Nah, jadi kalau sudah ada di Miora, jangan lagi kita berpikir ini secara kebetulan atau mungkin ini sebagai ya mungkin batu loncatan kita menjadi orang sukses, itu soal lain. Tapi mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Miora ini memakai kita, membuat kita untuk lebih lagi mengembangkan panggilan kita secara khusus untuk melayani. Nah, kelihatan nanti Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang-orang yang memang siap melayani di Miora ini secara khusus pasti kelihatan. Nah, oleh sebab itulah melalui firman Tuhan ini menghimbau kita semuanya supaya mari sebagai orang-orang percaya tentunya kita ada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Mari kita sungguh-sungguh menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat kita yang majemuk ini. Karena kita berjumpa bukan bukan hanya dengan orang-orang yang percaya, tapi kita juga bertemu dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, disinilah tugas kita mengasihi mereka, menyampaikan apa nilai-nilai hati Yesus yang kita harus lakukan dan kerjakan. Demikian, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dasar renungan kita pada bulan ini, supaya mari kita mendasari perjalanan baik secara di perusahaan maupun pribadi-pribadi, leader-leader, untuk melihat masyarakat itu bukan hanya sekedar iba, tapi empati. Seperti hatinya Tuhan Yesus Kristus. Demikian kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah renungkan pada hari ini secara khusus. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami seluruh para leader yang hadir pada saat ini. Kami rindu menjadi terang dan garam, saluran berkat bagi banyak orang. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, baik, selanjutnya tentunya kita akan masuk di dalam doa-doa kita seperti yang tadi. Tapi mungkin kalau boleh, mungkin ada lagu sebelum kita masuk dalam doa yang pertama. Ibu Tuti Sumiati akan kembali mendoakan untuk perusahaan, doakan untuk produk, doakan untuk IT, marketing plan, seluruh manajemen yang ada, Pak Owner dan seluruh manajemen itu. Ibu Tuti nanti akan membawakan kita di dalam doa, sehingga semuanya berjalan dengan baik kita di Miora ini. Oke, sebelum itu mungkin kita satu lagu mungkin dulu, Pak Osin mau kita bawa. Adakah lagu sebelum kita berdoa? Ibu Tuti Ya, mendoakan. satu ref dari pujian yang bagi saya itu sangat memberkati.
Janjimu seperti fajar, dan beberapa kali kita doa lagu ini selalu menjadi lagu yang saya angkat untuk menjadi acuan di dalam setiap kali mau berdoa, yang berkata janjimu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Angkat referen pujian ini dan sebentar Ibu terkasih Bu Tuti akan pimpin kita dalam janjimu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar seperti sungai yang mengalir dan ku tak kasihmu janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar seperti air yang mengalir. Ku tahu betapa dalam kasihmu. Oke, dan Ibu Tuti. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari yang baru hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur kami ada persekutuan dengan Engkau bersama saudara-saudara kami yang Kau kasihi di Miora pada siang hari, menjelang siang hari ini. Amin. Bapa di surga, kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh memperingati Hari Kartini, di mana Engkau tidak pernah membedakan kami umat-Mu Tuhan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Biarlah semangat Raden Ajeng Kartini Tuhan boleh menular kepada setiap kami untuk membangun bangsa ini. Sesuai dengan firman-Mu tadi ya Tuhan, Kau memberikan kepada setiap kami yang ada leader-leader Miora mampu melakukan tugas kami, menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kami, bahkan di bangsa kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami bersyukur karena kami ada di Miora, kami ada di PT Tangguh Maju Terus. Kami percaya Tuhan, itu bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Kami terus mendukung Tuhan perusahaan ini. Kamu terus bawa di dalam doa kepadamu karena kami percaya. Kami tidak punya kekuatan. Kekuatan kami terbatas. Tapi kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang akan menuntun, Allah yang akan membimbing, mengarahkan perusahaan ini ya Tuhan. Kami terus berdoa biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang di bangsa ini. Untuk kesehatan, untuk ekonomi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biarlah PT Tangguh Maju Terus. Engkau terus tuntun, Engkau terus bimbing. Agar dapat menjadi berkat Tuhan dan terus kuat. Terus berdiri teguh karena ada Engkau di sana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat owner kami Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada hamba-Mu ini untuk memimpin perusahaan ini. Kami tahu ini tidak mudah. Ada banyak hal Tuhan yang akan menghalangi. Tapi satu hal yang kami percaya pada saat ini. Hamba-hamba-Mu berdoa. Tuhan beri kekuatan, berikan kesehatan buat Pak Menuntun Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan kepada beliau. Sehingga setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang diambil itu asalnya daripada-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan pendidikan beliau, kuliah beliau yang belum selesai, biar semuanya boleh berjalan tepat waktu dan bisa semuanya selesai dan Tuhan boleh menjadi berkat
Terima kasih Tuhan, berkati keluarga, berkati istri, berkati anak-anak ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk manajemen Tuhan, biarlah semua apapun yang menjadi kebutuhan Tuhan, biarlah semuanya dapat tercukupi, semuanya berjalan dengan baik. Program-program ya Tuhan, kami minta tuntunan, bimbingan Tuhan. Biarlah perusahaan ini benar-benar boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk produk ya Tuhan, karena inilah yang menjadi sarana kami, saluran untuk kami boleh bercerita kepada orang lain. Tuhan, kami terus berdoa, biarlah semuanya boleh terjaga, semuanya boleh aman ya Tuhan. Bahkan untuk perusahaan yang mengerjakannya Tuhan, Engkau juga berikan roh takut akan Tuhan, sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada pemalsuan produk ya Tuhan. Kami minta perlindungan kuasa darah-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami terbatas melakukannya, tapi kami tahu Allah kami tidak terbatas. Karena Engkau terus Tuhan memberikan kekuatan, memberikan tuntunan untuk perusahaan ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami terus serahkan kepadamu. Perusahaan PT Tangguh maju terus, dan juga cabang-cabang yang ada di kota-kota Tuhan, biar mereka juga dapat berfungsi dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami minta tuntunan, bimbingan-Mu untuk kami semua. Terpuji nama Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Kita angkat satu lagu lagi, Pak Usil. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Setelah itu nanti dilanjutkan oleh Pak Usil. Tak terbatas. Oke. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, kita mukjizat itu nyata, bukan kuasa, namun Roh-Mu yang Tuhan, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, namun Roh-Mu yang Tuhan, ketika percaya, mukjizat itu nyata. Namun Roh ya Tuhan, ketika berdoa, mukjizat itu nyata. Oke. Silakan Pak Pendeta Usil, lanjutkan pokok doa kita untuk keamanan dan kenyamanan pengembang bisnis kita di Indonesia secara khusus. Baiklah Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Dalam persekutuan doa kami ini Bapa, kami juga berdoa untuk keamanan dan kenyamanan di dalam menjalankan kegiatan usaha bisnis ini. Tuhan, kami sadar bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Ekonomi dunia sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia juga tidak sedang baik-baik saja karena pengaruh ekonomi global.
ada banyak hal yang membuat dan menjadi tantangan di dalam pengembangan usaha bisnis di TMT Miora ini. Walaupun seperti itu, Tuhan, dunia tidak sedang baik-baik saja. Indonesia juga dalam konteks ekonomi juga tidak sedang baik-baik saja. Namun kami hanya bisa berdoa dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau akan bekerja, menolong dan memberkati negeri kami Indonesia dan memulihkan ekonomi di negeri tercinta ini. Engkau akan menolong dan mengendalikan ekonomi dunia dan memulihkan semuanya. Dan oleh kasih sayang Tuhan, oleh belas kasih Tuhan, perekonomian di Indonesia akan pulih dan menjadi baik. Dan itu akan menunjang menjadi situasi yang baik untuk mengembangkan usaha bisnis di TMT Miora ini. Sehingga kami juga dapat berjalan dengan baik, kami aman, dan tentu tidak sedikit tantangan. Tetapi bersama Tuhan, kami akan melewati segala tantangan. Bersama Tuhan, kami akan melewati segala rintangan itu. Bersama dengan Tuhan, kami akan cakap melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin, akan mungkin mustahil, tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena itu tolonglah kami di dalam menjalankan usaha ini. Kami diberikan hati yang bijaksana. Kami diberikan hikmat Tuhan melakukannya. Amin. Dan ketika kami mengerjakan ini, kami memiliki hati yang punya kasih. Amin. Belas kasih. Hati yang bersifat, hati yang berempati kepada sesama kami. Dan tidak sekedar hanya mengejar keuntungan belaka, tetapi segalanya dilandasi oleh kasih Kristus untuk kasih sama. Dan lewat usaha bisnis TMT Miora ini akan maju, berkembang, lebih baik, lebih pesat, di luar dari apa yang kami bayangkan, di luar dari apa yang kami pikirkan. Karena ada banyak orang diberkati melalui usaha ini. Sekali lagi Bapak, berkati negeri tercinta Indonesia, karena ini adalah ladang di mana kami bekerja. Ini adalah ladang di mana kami berusaha. Ini adalah ladang di mana kami berbisnis. Ini adalah ladang di mana kami akan menolong banyak orang. Sekali lagi, berkati negeri tercinta Indonesia. Berkatilah pemerintah kami juga, agar mereka dalam membuat kebijakan, keputusan yang berhubungan dengan ekonomi dituntun oleh Tuhan dan tidak salah dalam membuat kebijakan-kebijakan, tetapi kebijakan itu adalah menguntungkan kami di dalam menjalankan usaha ini untuk memberkati banyak orang. Sekali lagi, kami taruhkan segalanya, keamanan dan kenyamanan dalam usaha ini. Segala yang merintangi dipatahkan di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang tidak baik yang akan merusak dipatahkan dalam nama Yesus. Dan ketika kami berjalan dimanapun di wilayah negeri tercinta Indonesia, semua berjalan baik karena Tuhan Yesus bersama dengan kami. Dalam nama-Mu Bapa, nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Oke, baik, selanjutnya doa kita yang terakhir akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta Samuel. Itu berdoa untuk seluruh mitra Miora. Doakan yang sakit, yang saat ini sedang konsumsi Miora,
sedang perawatan, doakan supaya ada Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka semuanya, sehingga banyak yang tadinya putus asa bisa dikuatkan kembali, sembuh, dan itu harapan kita. Nah, itu Pak Pendeta Samuel dari Palembang yang akan membawakan kita dalam doa. Kita langsung saja, silakan Pak Pendeta Samuel. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami ada hari ini Bapa, bukan karena kebetulan, tapi karena kasih-Mu yang mempertemukan kami semua melalui persekutuan doa yang ada di PT Tangguh Maju Terus Miorani Bapa. Kami bersyukur Tuhan, seberapapun kami yang ada, tidak mengurangi kami untuk hidup dalam persekutuan kami ini Bapa. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan sebagai kami tentang belas kasihan. Oleh sebab Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa untuk mitra-mitra daripada Miora Tuhan yang ada di seluruh daerah Indonesia Bapak juga, bahkan mungkin juga Bapak yang ada di luar negeri. Kami mengasihi mereka, kami minta mereka Tuhan. Bapak, kami berdoa, berikan kami hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, jadi mitra yang baik dan profesional bagi mereka semua. Berikan kami juga kemampuan untuk mau mendengar, memahami, dan menghargai mereka, bahkan jadikan kami untuk menjadi taluat berkat bagi mereka Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk mitra-mitra Miora yang sedang dalam kondisi sakit. Tuhan, kami hanya bisa memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah setiap sakit penyakit mereka, setiap tubuh mereka yang mengalami sakit. Tuhan boleh menyembuhkan, bahkan juga boleh memakai Miora ini Bapak juga sebagai alat Tuhan untuk pemulihan mereka semua. Bahkan mungkin mereka juga ada yang dalam kondisi ekonomi juga Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, jangan biarkan mereka tetap terus tidur, bahkan juga mungkin putus asa, putus harapan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Sekali Bapak kami berdoa, Tuhan memakai Miora nih Bapak untuk menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan, bagi seluruh orang-orang yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Miora ini akan menjadi saluran berkat, seperti firman Tuhan yang mengatakan tadi bahwa kami memiliki belas kasihan, mengasihi mereka semua. Mari Tuhan berikan kepada kami juga untuk bisa mengasihi mereka dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kali kami berdoa Tuhan, bila damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menyertai para mitra-mitra kami yang ada di seluruh Indonesia Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi mereka yang sedang memakai Miora. Tuhan, biarlah itu juga Tuhan jadikan sebagai saran-Mu Tuhan untuk pemulihan mereka punya kesehatan semua. Terima kasih. Kami menyerahkan doa kami saat ini Bapa hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita angkat satu pujian dulu, satu pujian. Tiada yang seperti Engkau. Aku percaya. Setelah itu nanti kita tutup dalam doa. Tiada yang seperti Engkau. Silakan Pak Kosil. Mana gitarnya? Tahu kan lagunya kan? Ya, aku percaya tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan yang sungguh. Oke. Begitu
seperti Engkau. Itu mengasihi. Tuhan sanggup menjawab. Tuhan sanggup menjawab sesuatu. Tuhan terudok. Memulihkanku, aku percaya Tuhan aja, Kau turun tangan memberkatiku, aku percaya Tuhanku aja. Memulihkanku, Aku percaya Tuhan Tuhan Aja. Kau turun tangan Baik, kita tutup dalam doa. Kita satu dalam doa Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan Allah Bapa, pencipta dan penguasa semesta alam. Tuhan Allah yang disembah kami percaya berkat-berkat Tuhan juga akan tercurah bagi setiap kami yang selalu berharap, bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kami yang sudah hadir pada siang hari ini untuk membawa dalam doa kepada Engkau. Perusahaan PT Tangguh Maju Terus, seluruh manajemen, seluruh mitra-mitranya, kiranya Tuhan memberkati semua pokok-pokok doa kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jangan kehendak kami yang jadi. Karena ketika kami percaya kehendak Tuhan yang terjadi bagi bangsa kami, bagi seluruh masyarakat kami percaya Tuhan akan memberkati. Terima kasih. Berkati sekali lagi seluruh mitra-mitra yang ada, seluruh manajemen, bahkan Pak Oner juga Tuhan memberkati. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus memberkati dan menyertai kami semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih para leader semuanya, para petugas. Pada hari ini kiranya Tuhan berkati. Untuk pengumuman untuk bulan depan tetap kita akan laksanakan. Kita banyak lagi mengundang untuk seluruh leader-leader untuk kita masuk dalam doa. Mungkin ada informasi dari Pak Oner, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Yubel dan Pak Pendeta Osil, Pak Pendeta Samuel, Ibu Diamond, Pak Naryasi Hombing, Ibu Diamond Tujuh Sumiati, Ibu Ruby Amisa, Ibu Betty, Bu Helen, teman-teman semua yang sudah hadir dalam persekutuan doa kita pada siang hari ini. Ya, firman Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya dan sungguh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Dan Tuhan juga mengatakan berfirman bahwa apabila 2 orang sepakat dan meminta kepada Bapakku yang di surga, maka Bapakku akan mengabulkan permintaan mereka. Dan pada siang hari ini sudah sepakat meminta kepada Tuhan agar kita bersama-sama dengan Miora, PT Tangguh Maju Terus, seperti dikatakan oleh Pak Yubel tadi, menjadi terang dan garam dunia. Sehingga pekerjaan kita ini ya sungguh-sungguh kita lakukan dengan
apa ya, dengan semangat, dengan sukacita, karena kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi memang betul bahwa core values yang kita pilih itu ya sangat-sangat alkitabiah, sesuai dengan ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui itu kita berkarya dan melakukan ini sebagai pelayanan kasih. Betul bahwa dalam menjalani memang banyak sekali tantangan. Untuk setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan ini pasti si iblis juga tidak diam tentunya kan. Pasti ada saja hambatan-hambatannya, tetapi kita percaya apabila kita bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka tentu kita akan selalu diberikan penyertaan dan kekuatan, bimbingan, dan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan oleh Pak Pendeta Yubel, kemudian lagu-lagu yang luar biasa yang sangat menguatkan yang dipimpin oleh Pak Osil, dan juga wujud-wujud doa yang dibawakan oleh teman-teman untuk perusahaan kita, untuk member-member kita, untuk Indonesia, sehingga saya percaya bila kita sungguh-sungguh eh, bersatu, walaupun kita kecil seperti ini, tetapi jika Tuhan bersama-sama kita, Tuhan bisa memakai Miora menjadi agen perubahan untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik. Jadi betul ini adalah pekerjaan yang mulia, dan betul tadi saya sangat setuju. Mari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya dikirimkan berlebih banyak lagi pekerja. Karena banyak sekali memang yang harus kita lakukan dengan Miora ini, orang yang sakit, orang yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi, orang yang mungkin merasa kesepian, tidak ada dalam komunitas. Mari kita jadikan komunitas kita ini menjadi agen untuk perubahan, untuk kehidupan yang lebih baik, ya, sehingga kita bisa mencapai visi kita menjadi entitas nomor satu dalam mencetak entrepreneur sukses dan menciptakan jutaan entrepreneur dan pemimpin berkualitas. Dan semoga jika kita konsisten seperti ini dan selalu dalam pernyataan Tuhan, maka Miora ke depannya akan menjadi tempat pemimpin-pemimpin masa depan berada dan diciptakan, gitu, teman-teman, ya. Oke, mengenai pengumuman sedikit mengenai tugas-tugas kita. Jadi ini, ya saya lupa ya, walaupun saya sudah bicara di grup secara tertulis, tapi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya. Semoga dengan Paskah ini kita selalu mempunyai sukacita dengan dan harapan yang baru untuk karena kebangkitan Kristus, dan menjadi kebangkitan juga bagi semua kita, tim kita, Miora, itu lebih baik lagi ke depan. Lalu yang kedua yang sedang kita lakukan pada saat ini itu adalah bahwa kita sedang giat-giatnya melakukan digitalisasi, ya, dengan kita sudah mencoba dengan web replika, kemudian sekarang dengan AI. Ini sungguh-sungguh kita ingin lakukan untuk memudahkan. Jadi partisipasi dari kita semua ini sangat menentukan. Ya, jadi teman-teman tolong disampaikan kepada member-member kita untuk masuk di Telegram. Karena Telegram kita itu sudah kita padukan dengan ChatGPT. ChatGPT bukan yang gratis, tapi ChatGPT yang berbayar, ya. Sehingga dia bisa memberikan jawaban yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih responsif tentunya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu nanti akan membuat dia belajar. Membuat AI kita ini belajar, sehingga nanti ke depannya dia bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih tajam. Nah, dengan ini, maka setiap member-member kita dimanapun tidak akan merasa sendirian. Karena misalnya Bu Amisah, ada membernya di Ambalau misalnya, ada membernya di Kalteng, atau di mana saja. Nah, itu tinggal minta mereka bertanya di grup Telegram, ya.
Kenapa perlu bertanya di grup? Sehingga kita juga bisa lihat dan kita bisa membantu kan. Nah, kemudian eh, kita tidak harus setiap saat apa namanya memberikan langsung kepada mereka jawaban-jawaban untuk pertanyaan, karena AI kita itu bisa memberikan jawaban pertanyaan. Dan sebagian besar testimoni sudah kita upload, sudah kita berikan linknya, sehingga kita tanya misalkan testimoni penyakit ginjal atau testimoni diabetes atau testimoni misalnya penyakit-penyakit lainnya, ya, apakah itu penyakit yang ringan ataupun penyakit yang berat. Pokoknya kita sebutkan namanya, alergi kah, penyakit kulit kah misalnya dan sebagainya. Itu nanti akan dimunculkan oleh dia testimoni dan didahului dengan penjelasan. Nah, tentunya yang akan sangat-sangat membantu teman-teman. Selama ini juga kan misalnya kita di grup nih orang bertanya, tolong dong teman-teman kirim testimoni seperti ini. Ya, mungkin kita sibuk, nggak ada yang menjawab lama gitu kan. Tetapi si AI dia akan memberikan dengan otomatis. Itu contohnya yang sangat memudahkan ya. Demikian juga kalau member kita misalkan mengalami apa namanya kebingungan di awal bergabung, terus ngapain saya, langkah apa yang harus saya lakukan. Nah, dia nanti bisa menjawab. Nah, teman-teman. Jadi kalau boleh saya katakan mungkin sepanjang apa yang saya pelajari, ya kita boleh dikatakan masih pionir ini. Kita masih yang pertama di Indonesia. Nah, bukan mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan di MLM di dunia ini yang memang pertama-tama menggunakan ini dan banyak orang akan mengikuti kita nantinya itu pasti ya. Jadi mari kita gunakan teknologi digital ini khususnya AI untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, fungsi daripada teknologi kita ini nanti tiga. Yang pertama trainer atau untuk training. Kita kan sudah buktikan kita bisa menyusun materi training, satu materi itu hanya 3 sampai 5 menit ya. Draftnya setidaknya nanti kan disempurnakan lagi. Itu dengan menggunakan AI. Kemudian yang kedua untuk coaching misalnya, untuk latihan. Kita bisa pergunakan dia. Contoh misalkan kita latihan, AI saya mau simulasi dong dengan kamu misalnya. Saya punya prospekan nih yang katakanlah sudah pernah jadi leader multi level, dia punya pengalaman trauma. Coba ya kamu jadi leader yang trauma itu, terus atau saya jadi leader yang trauma itu, terus coba kamu buat jawaban-jawaban kira-kira bagaimana. Bisa simulasi training. Bisa jadi mentor ya, bisa jadi mentor misalkan ya. Kalau mentor itu kan harus mendampingi, memberikan konsultasi, memberikan bimbingan, konseling ya. Contoh misalkan, aduh saya sudah 1 minggu ini udah prospek nih 5 orang tapi belum ada yang closing gimana? Dia akan memberikan jawaban ya. Bahkan nantinya ke depan rencana kita adalah nanti menghubungkan itu dengan buku kerja kita. Sekarang kan kita belum punya buku kerja teman-teman. Jadi nanti kita lagi coba kita pikirkan sama-sama nih. Kita akan punya buku kerja digital. Jadi nanti buku kerja digital kita itu terhubung dengan AI. Sehingga AI nanti bisa bilang misalnya katakanlah dia akan bilang ke Bu Betty, Bu Betty, minggu ini kamu udah prospek 10 orang loh, ya kan? Tapi yang join baru 1 orang nih. Bagaimana cara meningkatkannya? Dia akan ngomong, dia akan sendiri, dia akan otomatis gitu ya. Nah, jadi itu akan memudahkan kita teman-teman, para leader untuk membimbing member kita. Karena kesulitan kita, para leader di perusahaan manapun, bukan hanya di Miora, adalah itu. Karena kita kan setiap orang yang belanja itu kan otomatis menjadi member. Jadi member kita itu banyak ya. Kita aja ini kan sudah ribuan membernya kan, sudah hampir 2.000 member kita. Dan nantinya kan akan 10.000, 20.000, 100.000 kan gitu. Nah, kalau kita belum terbentuk nanti leader-leader di bawah itu kan membuat kita kesulitan, kerepotan ya. Nah, maka AI ini akan sangat-sangat membantu kita ya. Jadi tolong teman-teman install itu Telegramnya ya, kayak Bu Amisa kemarin sudah coba install ya. Tapi rupanya pulsanya tidak cukup gitu ya. Jadi memang harus ada pulsa. Harus ada pulsa Rp5.000 lah minimal. Untuk apa? Untuk verifikasi nomor. Karena nanti dia akan kasih nomornya. Gitu teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita kembalikan agenda kita, teman-teman, untuk digitalisasi ini, kegiatan kita. Jadi tetap besok, kita jam 8 adakan TOP, kemudian hari Selasa, jam 2, sama hari Rabu kita lakukan training. Dan teman-teman boleh di sela-sela itu, di luar itu, silakan diadakan sharing masing-masing
melalui digital ya. Karena kalau seperti contoh misalnya Ibu Tuti itu kan rutin melakukan home sharing, tetapi yang terjangkau kan hanya tim Pontianak. Tim Pontianak pun belum tentu datang semua gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang di Mandor? Bagaimana dengan yang di Balai Karangan? Bagaimana dengan di Kembayan? Bagaimana dengan yang di Palembang? Ya kan, Bu Tuti juga punya tim di Palembang. Bagaimana dengan yang di Tarakan? Nah, maka solusinya tentu adalah kita bisa lakukan itu lewat Zoom. Ya, jadi teman-teman, kalau tidak ada materi yang di-share, itu bisa kita lakukan lewat Zoom, lewat HP juga bisa. Kemudian kalau misalkan tidak bisa tersambung dengan TMT, TMT ini kan tidak ada batas waktunya nih. Bisa mau 24 jam kita Zoom bisa ini gitu ya, karena sudah berbayar. Kalau yang tidak berbayar itu kan 40 menit ya. Jadi cukup 40 menit, nanti kalau putus sambung lagi, boleh kok. Ya, dulu kami gitu melakukan Zoom. Zoom lebih dari 40 menit, ya udah putus dulu, nanti kita masuk lagi. Bisa, jadi ada Zoom gratisan, jadi jangan khawatir gitu ya. Nah, teman-teman. Jadi, dan itu akan melatih kita, membiasakan kita. Dan saya ya salut dengan Pak Yubel dan tim Palembang, mereka sudah menyepakati nih, ya Pak Samuel kan, kita sudah sepakati bahwa kita akan mengadakan, tim Palembang itu akan mengadakan Zoom mingguan rutin, itu setiap hari Selasa malam. Ya, Selasa malam mereka akan melakukan sharing ya dengan seluruh tim, baik itu yang di Palembang maupun yang di luar Palembang. Itu teman-teman. Jadi home sharing ini memang akan ya menguatkan kita. Apa namanya? Dulu namanya home sharing, sekarang mungkin namanya digital sharing ya. Digital sharing barangkali gitu ya, karena kita bisa melalui ruangan digital ini kan. Kalau dulu kan harus di satu ruangan. Nah, ini kan kita untuk ini saja kita ada dari Kalimantan nih kan, ada Bu Betty dari Ani kan. Nah, kita Jabodetabek, kemudian ada Pak Samuel dari Palembang, ya kan? Ini kan dari Pontianak, Bu Tuti, Bu Amisa, sama Bu Ellen. Jadi kita bisa berada di ruangan yang sama gitu. Jadi ayo teman-teman, program kita digalakkan itu karena memang seperti artikel-artikel yang saya kirim itu saya pun mencermati dan mengamati dan menghayati artikel-artikel saya kirim itu kan saya ambil dari buku Success Principle ya betul. Memang kita harus semakin banyak belajar, barulah kita mendapatkan lebih banyak gitu ya. Semakin banyak kita belajar, kita akan mendapatkan lebih banyak. Kenapa? Karena pelayanan kita akan semakin baik. Kalau kita bisa memberikan pelayanan yang semakin baik, maka orang akan mencari kita. Mereka akan senang dengan pelayanan yang baik. Nah, semakin baik pelayanan kita, karena semakin banyak hal yang kita ketahui, maka makin mudahlah member-member kita untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Saya kira itu saya sampaikan teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya. Silakan Pak, saya kembalikan ke Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih sudah memberikan informasi atau ya motivasi-motivasi kepada kita semua. Terima kasih. Oke, baik, mungkin itu saja pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ya. Harinya harus nanti menyusul untuk harinya karena kadangkala kita terbentur dengan program tim juga. Nah, jadi nanti roadshow. Kadang-kadang nanti dulu kan kita sepakati setiap bulan itu minggu pertama ternyata tidak bisa. Jadi nanti kita atur saja apa minggu kedua, pokoknya seperti ini. Tapi yang jelas ialah tiap bulan harus ada. Yes. Nah, jadi siap-siap teman-teman kalau dikasih tugas nanti untuk doa diterima ya untuk yang berdoa supaya nanti kita semua kebagian. Nanti bisa nanti Ibu Betty belajar untuk nanti membawa dalam doa atau siapapun juga nanti Ibu Amisa, Ibu Ellen, nanti kita bagi ya karena kita juga terus berlatih karena kita percaya bahwa Miora ini punya kita bersama, jadi kita kembangkan bersama-sama. Bu Betty tanggal 24 nanti ikut jadi kita Zoom persiapan roadshow Pontianak Kalimantan Barat ya, tanggal 24 jam 2 siang. Oh iya, tanggal 24 ya.
Ya, Oke, nanti yang untuk bulan satu. depan kita ajak teman-teman kita yang lain supaya lebih banyak berdoa ya, teman-teman semuanya, para leader, kita undang. Kita di persekutuan doa, ini kan banyak sebenarnya, ada berapa Hampir puluh 50 gitu di situ ya. soalnya isinya. Nah, jadi kita undang mereka juga nanti supaya ini, karena begini, doa kita itu semoga perusahaan kita ini tetap terus berlanjut ya. Nah, itu Amin. harapan kita. Amin. Nah, itu penting. Dan terus Jadi semakin berkembang banyak maju. berdoa, Iya. semakin juga perusahaan kita semakin eksis. Yes. Oke, mungkin itu saja kata terakhir dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh petugas pada hari ini. Tuhan berkati seluruh owner juga manajemen. Terima kasih untuk semuanya. Ya, oke. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Ya. God bless you too. Amin. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima Oke, kasih. terima Halo. kasih. Halo. Shalom semua. Selamat beraktivitas kembali ya. Tuhan berkati. Oke, saya akhiri ya. Ya. Kemudian